وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, pernah terjadi dalam satu masa di mana seluruh manusia bersatu padu, tidak bercerai-berai. Siapa yang bilang Allah Rabbul Alamin dalam dua tempat dalam Al-Quran? Kana an-nasu ummatan wahidatan. Allah mengawali dengan fi'il madhi kana, artinya dulu. Kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia ini pernah bersatu, dan cuma sekali, walaupun dalam masa yang panjang, cuma sekali. Tidak ada perselisihan. Berkelahi ada, membunuh ada, tapi kata Allah bersatu padu. Berapa? 10 abad, 1000 tahun kira-kira. Seluruh manusia bersatu. Kapan? Dari mulai diturunkannya Adam dan Hawa di muka bumi sampai 1000 tahun. Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi, kedua manusia ini bersatu. Apakah Adam dan Hawa pernah cekcok dalam rumah tangga? Pasti. 1000 tahun berumah tangga, mana mungkin tidak pernah cekcok. Tapi Allah bilang bersatu. Punya anak sekaligus 2 kembar. Punya anak lagi 2 sampai jumlah mereka puluhan, masih bersatu. Adakah anak-anaknya berantem? Pasti. Mana mungkin anak-anak tidak berantem? Emangnya beda zaman Nabi Adam dengan sekarang manusia? Enggak beda. Fitrah manusia, sifat manusia dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam sampai akhir zaman nanti sama. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, ya, berkelahi dan seterusnya. Fitrah manusia tidak berubah. Teknologi berubah, transportasi berubah, ya. Adapun fitrah manusia tidak berubah dari dulu sampai hari ini, ya. Sampai 50 tahun, sampai 100 tahun, sampai ada seorang abang membunuh adiknya. Juga dikisahkan dalam suratul Baqarah. Abang membunuh adiknya. Masih bersatu? Jawabnya masih. Masih. Padahal bunuh-bunuhan. Abang membunuh adiknya, masih bersatu. Kata siapa? Kata Allah. Sampai iblis membisikkan sesuatu, mewahyukan sesuatu di hati manusia. Kira-kira
10 abad. Ya. Kenapa mereka dikatakan bersatu padahal ada yang berantem, ada yang bunuh-bunuhan? Jawabnya, karena mereka semua menyembah satu ilah, Allah Rabbul Alamin. Ini dia. Hari itu belum ada orang Yahudi. Hari itu belum ada orang Nasrani. Hari itu belum ada orang Majusi, Buddha, Hindu, Konghucu, belum ada. Seluruh manusia Muslim. Seluruh manusia Islam. Dan seluruh kaum muslimin tidak ada yang berbuat syirik. Belum ada seorang muslim yang percaya dengan jimat, perdukunan, tatoyur, hari-hari tertentu. Tidak ada. Seluruh manusia hari itu bertauhid, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menurunkan hujan. Dan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, berhak disembah, berhak diseru. Ya Allah, Ya Rabb. Belum ada hari itu yang mengatakan Ya Jibril, Ya Mikail. Belum ada. Enggak seperti hari ini. Jangankan Ya Jibril, Ya Syekh Fulan, Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Rasulullah, Ya Fulan. Padahal sudah mati pula. Itu kita saksikan hari ini. Hari itu tidak ada. Satu-satunya seruan hari itu adalah Ya Rabb, Ilahi, Ya Allah, Allahumma. Itu satu-satunya. Maka Allah katakan 10 abad itu sebagai ummatan wahidatan. Umat yang satu bersatu padu. Taulah kita dari sini sebetulnya yang dimaksud bersatu itu apa? Jawabnya, ketika seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya, itu bersatu. Walaupun ada perang, walaupun berbunuh-bunuhan, nanti insya Allah akan ketemu di surga dan saling memaafkan. Ya, tentu antum ingat hadis. Yadhaqullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat 2 orang yang sedang berbunuh-bunuhan. Yataqatalu ahaduhumal akhar. Dua-duanya saling berbunuh-bunuhan. Akhirnya dua-duanya masuk surga. Ketika mereka berbunuh-bunuhan, mereka tidak tahu kalau akhirnya dua-duanya akan masuk surga. Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa 2 orang ini akhirnya akan masuk surga. Bertemu di surga, berpelukan. Alhamdulillah. Nah, detik itu Allah tertawa. Kata Nabi SAW. Kenapa? Yang satu muslim, yang satu kafir. Mereka berperang. Yang satu membela agama Allah, yang satu membela agama syaitan. Berperang fi sabilillah, berjihad. Yang muslim kalah, mati, dibunuh. Syahid insyaallah surga. Yang kafir di kemudian hari bertaubat, masuk Islam. Setelah masuk Islam, berjihad. Lalu di dalam jihadnya mati pula dia. Syahid insyaallah masuk surga. Itu ratusan. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Umar, ratusan. Ya, Khalid bin Walid sendiri, berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh beliau? Ya, Amr bin As, berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh beliau dalam medan perang ketika beliau belum masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ya. Taulah kita apa yang dimaksud dengan persatuan sesungguhnya menurut Allah Rabbul Alamin, yaitu ketika seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya. Itulah persatuan yang hakiki dunia akhirat. Bukan saling berpelukan, saling bersalaman,
saling asah, saling asih, saling asuh, ya, tidak saling menyalahkan. Berangkulan setiap kali bertemu, manis, senyum. Setelah itu, yang satu menyembah Allah, yang satu menyembah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang satu menyembah Jibril dengan mengucapkan ya Jibril, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah. Begini persatuan? Tidak. Persatuan seperti ini adalah persatuan yang tinggal menunggu saatnya untuk meledak menjadi perang. Antum ingat mujahidin di Afghan tahun 80-an, barangkali antum masih ingat bagaimana mata dunia Islam tertuju ke Afghan. Nama-nama seperti Hikmatiyah, Rasul Sayyah, Burhanuddin Rabbani, bahkan Dustu disebut-sebut oleh kaum muslimin sebagai pejuang, sebagai mujahid fi sabilillah, mengusir Uni Soviet. Ya kan? Luar biasa kisah-kisah kepahlawanan mereka. Bahkan entah benar entah tidak, ya, karomah mereka luar biasa. Ya. Allah berikan kemenangan. Allah berikan kemenangan. Tetapi mereka lupa. Mereka tidak menyamakan akidah mereka, tauhid mereka, manhaj mereka. Yang sufi tetap sufi, yang melakukan bid'ah tetap bid'ah. Yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Jahmiyah, yang Qadariyah dibiarkan. Yang penting bersatu padu melawan si kafir Rusia. Allah berikan kemenangan dan menang. Terusir Rusia, merdeka Afghan. Apa yang terjadi setelah itu? Dunia Islam menangis melihat mereka saling apa? Saling berbunuh-bunuhan. Kenapa? Karena tidak berangkat dari manhaj yang sama, tidak berangkat dari akidah yang sama. Tadi yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, yang Jahmiyah, yang Jabariyah dibiarkan, tidak diajak kepada ahlus sunnah Islamnya Rasul dan para sahabat, tapi dibiarkan demi persatuan. Persatuan yang tidak benar tentunya. Akhirnya perang sendiri-sendiri. Nah, satu-satunya pejuang yang masih perhatian terhadap akidah, Syekh Jamilur Rahman. Di sela-sela jihadnya masih ada buka kitab, masih ada pelajaran. Mereka nggak suka, malah dibom. Mati kan? Nah, ini dia. Apa yang terjadi? Perang sendiri-sendiri. Habis. Tertawa Amerika, Eropa melihat kaum muslimin pecah, saling membunuh. Ya. Nah, tidak diawali dengan akidah yang sama, tauhid yang sama. Karena inti persatuan itu di situ. Bukan berangkulan, berpelukan, bersalaman, tidak. Itu akhlak. Akhlak seorang muslim. Kita dengan Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya tetap disunahkan salaman, kasih salam. Ya. Kan sesama muslim. Ya kan? Jangan lupa dakwah. Ajak mereka untuk kembali ke ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Allah ridha. Lalu Allah akan satukan hati kaum muslimin dengan sunnah Nabi. Dengan sunnah Nabi, bukan dengan rekayasa. Persatuan tidak bisa dengan rekayasa. Ya. Jangan bahas bid'ah, jangan bahas syirik, nanti banyak yang tersinggung, nanti nggak bersatu. Ini direkayasa namanya. Ini rekayasa namanya.
Persatuan yang sebenarnya tidak dengan rekayasa, tapi kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat satu sunnah saja. Sunnah Nabi itu kan ribuan. Kita lihat salah satu. Apa? Lurus dan rapat dalam saf salat. Satu saja. Nggak usah jauh-jauh. Lurus dan rapat ketika sholat berjamaah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Nalziku mangkibana bimangkibi sahibina wa qadamana biqadami sahibina. Ketika Rasul menyuruh kami para sahabat untuk lurus dan rapat, maka kami tempelkan pundak kami dengan pundak sebelah kami, mata kaki kami dengan mata kaki sebelah kami. Itu lurus rapat yang dicontohkan oleh para sahabat, generasi terbaik, kaum muslimin terbaik di muka bumi. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi tentang lurus dan rapat? Itu yang akan membawa kepada persatuan. Maka Nabi mengancam, jika kalian tidak lurus, tidak rapat, fatakhtalifa qulubukum, hati kalian juga tidak akan bersatu. Hati kalian akan bercerai-berai. Gara-gara apa? Tidak lurus, tidak rapat dalam sholat. Apa ini? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekayasa? Tentu tidak. Tidak usah direkayasa. Hidupkan sunnah Nabi, amalkan sunnah Nabi. Selesai satu permasalahan. Apa? Bercerai-berainya kaum muslimin hari ini. Salah satu penyebabnya apa? Tidak lurus dan tidak rapat di dalam sholat berjamaah. Lurus dan rapatnya tentu mengikuti cara sahabat. Ketika satu makmum dengan makmum sebelahnya tidak terlalu jauh, tapi tidak menempel, apakah ini lurus rapat yang dicontohkan oleh para sahabat? Al-jawab tidak. Bisa membawa persatuan? Tidak. Jadi harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Akan muncul persatuan yang sesungguhnya. Nah, lihat, kita saksikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam hari ini. Betapa persatuan itu jauh dari kaum muslimin. Karena apa? Lihat sholat mereka, centang perenang, tidak lurus, tidak rapat. Sebagian kita aneh, ketika sholat menempel, ditempel oleh kita. Sebagian mereka aneh, risih. Berarti risih terhadap sunnah Nabi, risih terhadap sabda Nabi, ajaran Nabi, risih terhadap jenggot, risih terhadap pakaian yang tidak isbal, risih dengan sunnah Nabi. Ini rupanya dakwah yang hak, yang mestinya dipertahankan. Yang dengan itu persatuan yang sesungguhnya akan muncul. Bukan persatuan semu, rekayasa. Tentu kita tidak mau Afgan terjadi di Indonesia ini. Tentu kita tidak suka seperti itu. Ya, berhasil mengalahkan musuh, setelah musuh pergi, kaum muslimin berperang sendiri-sendiri. Ya, bersatu padu menggulingkan pemimpin, bersatu padu menggulingkan Gaddafi misalnya. Habis itu tidak bersatu untuk menunjuk penggantinya, perang sendiri-sendiri. Buat apa? Bersatu padu menggulingkan Husni Mubarak. Setelah terguling, mereka tidak bersatu memilih penggantinya, perang lagi. Mending gak usah diganti. Apa ada jaminan penggantinya pasti lebih baik? Kan tidak. Apalagi tidak bersatu, ya. Apalagi akan menjadikan bibit permusuhan, perselisihan. Nah, dalam rangka itulah insyaallah taala kita akan bahas sebetulnya persatuan yang sesungguhnya itu seperti apa,
dan langkah-langkah apa yang dicontohkan oleh Nabi supaya bersatu, dan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi tapi dianggap itu jalan menuju persatuan, seperti yang ada di benak sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita. Karena inti bahas hilafiyah, usoli apa tidak, tahlilan apa tidak, muludan apa tidak, malam Jumat yasinan apa tidak, ini dibahas, maka akhirnya jadi pecah. Sebagian saudara-saudara kita berpendapat seperti itu, ya. Maka jangan bahas hilafiyah, gitu. Maka tidak ada sunnah Nabi gigit dengan gigi geraham, gak ada. Abdu alaiha bin nawajid, digitlah dengan gigi geraham, gak ada. Orang gak boleh bahas. Memulai sholat itu pakai usoli apa tidak, jangan dibahas. Yang sudah pakai usoli teruskan, yang enggak ya terserah. Maulid Nabi itu benar atau salah jangan dibahas, ya. Malam Jumat itu yasinan atau tidak jangan dibahas. Yang suka yasinan silahkan, yang enggak ya jangan menyalahkan. Terus gak ada sunnah Nabi dan batal sabda Nabi, ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Batal. Hadis ini batal. Karena apa? Karena jangan dibahas, gitu. Maka pembahasan dulu Rasul dan para sahabat sholat pakai usoli apa tidak, dulu Rasul dan para sahabat kalau malam Jumat yasinan atau tidak, dulu Rasul dan para sahabat ketika ada yang mati ditahlilkan apa tidak, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Dulu Nabi ketika melewati 12 Rabiul Awal mengadakan maulid Nabi apa tidak, nggak boleh dibahas, gitu. Karena menurut mereka berarti tidak ada sunnah Nabi. Yang ada sunnah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mayoritas mengadakan maulid, itulah sunnah. Ketika kaum muslimin malam Jumat mengadakan yasinan, itulah sunnah. Berarti ajaran Islam mirip-mirip ajaran Nabi Isa yang dirubah-rubah oleh pengikutnya. Boleh merubah-rubah, ya kan? Nabi enggak maulid, kita maulid. Nabi enggak tahlilan, kita tahlilan. Apa kalau tidak merubah? Buat apa sabda Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Buat apa itu? Apa artinya sabda Nabi ini kalau kita boleh menambah-nambah? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi ikuti, apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi jangan. Luar biasa Ibnu Mas'ud jawabannya ketika ditanya oleh seorang wanita, Ummu Ya'qub namanya. Saat Ibnu Mas'ud membawakan hadis tentang laknat Allah, kutukan Allah kepada wanita-wanita yang mencukur alis, mengikir gigi, mentato badan, menyambung rambut dan seterusnya. Wanita-wanita seperti ini dikutuk, dilaknat oleh Allah. Seorang wanita bertanya kepada Ibnu Mas'ud, adakah itu dalam Al-Quran? Adakah laknat kutukan Allah ada di Al-Quran terhadap wanita-wanita tadi? Ibnu Mas'ud menjawab, ada. Ada. Ummu Ya'qub bertanya lagi, aku sudah berulang-ulang baca Al-Quran. Ummu Ya'qub kan orang Arab, tahu bahasa Al-Quran. Aku sudah berulang-ulang kali, entah sudah berapa puluh kali khatam membaca Al-Quran. Aku tidak mendapatkan itu.
Aku tidak mendapatkan adanya kutukan Allah, laknat Allah kepada wanita-wanita yang mengikir gigi, menyambung rambut, mencukur alis, mentato badan. Di mana itu? Ibnu Mas'ud mengatakan, "Lau qara'tihi lawajadtihi." Kalau engkau betul-betul membaca, tentu membaca dengan pemahaman. Lawajadtihi, pasti akan engkau dapati ayat itu. Lalu si wanita ini mendesak, surat apa, ayat berapa? Ibnu Mas'ud menjawab, surat tadi, Al-Hasyr ayat 7. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan oleh Nabi, taati. Ini kan ajaran Nabi, sabda Nabi. Allah mengutuk, melaknat wanita yang mencukur alis, mengikir gigi dan seterusnya. Ini ajaran Nabi, ini sunnah Nabi, ini Islam. Kata Allah apa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Ambil, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Ya. Nah, dengan ini otomatis persatuan akan muncul. Lihat para sahabat bersatu, walaupun saling membunuh. Saya kira tidak tersembunyi bagi antum, pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah saling membunuh dalam perang Siffin, perang Jamal. Apakah mereka bersatu? Bersatu. Kenapa? Karena akidah mereka sama, tauhid mereka sama, manhaj mereka sama, dan insya Allah pasti mereka sama-sama masuk surga. Ya, perselisihan ya biasa, ya, dan selesai. Beda dengan kita, tidak selesai kan? Perselisihan antara Ali dengan Muawiyah selesaikah? Selesai. Cuman berjalan beberapa tahun saja. Habis itu selesai. Tidak ada lagi perselisihan. Ketika Hasan membaiat Muawiyah, menyerahkan kekhalifahan itu, kan setelah Ali terbunuh, Hasan dibaiat menjadi khalifah. Nah, setelah Hasan menjadi khalifah, maka Hasan serahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Ini tamparan keras bagi orang-orang Syiah Rafidah yang mencaci maki, menjelek-jelekkan Muawiyah, bahkan mengkafirkan Muawiyah. Ternyata imam besar mereka, Hasan bin Ali, sikoh kepada Muawiyah. Ayo, mereka mau bilang apa? Penyerahan khalifah dari Hasan kepada Muawiyah, mereka mau bilang apa? Mereka mau salahkan Hasan, menampar mereka sendiri. Karena bagi mereka, imam-imam mereka adalah apa? Maksum, terjaga dari kesalahan. Sama dengan para nabi, para rasul, dijaga oleh Allah dari kesalahan, nggak mungkin salah. Bahkan kalau para nabi, para rasul itu maksum dari kapan? Dari setelah jadi nabi, kan gitu. Setelah jadi nabi, maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Sebelum jadi nabi, tidak. Adapun imam-imam kami, kata mereka, maksum dari bayi. Dari bayi sudah dijaga. Ya. Berarti usia TK 3 tahun, 2 tahun nggak pernah kencing di celana. Iya kan? Kalau kencing di celana kan salah. Masuk kencing di celana, kencing kan di WC, di toilet. Salah kan? Katanya dijaga dari kesalahan. Ini bodoh sekali. Agama Syiah Rafidhah itu sebodoh-bodoh agama. Sangat bodoh sekali. Bodoh dalam nakal dan bodoh dalam akal. Dua-duanya
jahil sekali. Ini ucapan Syekhul Islam. Ya. Nah, Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Sudah diramalkan oleh Nabi beberapa puluh tahun yang lalu. Sekira tidak sampai 40 tahun. Ya. Ketika Nabi berkhutbah di mimbar, tiba-tiba Hasan terjatuh. Lalu diangkat, digendong. Sebentar Nabi melihat ke jamaah, sebentar Nabi melihat ke wajah Hasan. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini, Hasan, akan menjadi pendamai dua kelompok kaum muslimin. Dua kelompok kaum muslimin. Ini pun menampar hujah Syiah yang mengkafirkan pasukan Muawiyah. Lihat, kata Nabi, dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Dua-duanya muslim, dua-duanya beriman. Ali dengan pasukannya muslim, Muawiyah dengan pasukannya muslim. Akan didamaikan oleh anakku ini yang sedang digendong oleh Nabi SAW. Dan betul, beberapa puluh tahun kemudian terjadi apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Setelah Hasan menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, membaiat Muawiyah, selesai. Tidak ada lagi kelompok Ali, tidak ada lagi kelompok Muawiyah. Maka para ulama Ahlus Sirah mengatakan sebagai Amul Jamaah, tahun jamaah, tahun persatuan. Karena bersatu antara dua pasukan besar yang tadinya saling berperang. Ini dia, selesai. Allah berikan jalan keluar. Ketika sama-sama bertauhid, sama-sama bermanhaj salaf, sama-sama berakidah yang sama, maka Allah berikan jalan keluar menuju persatuan. Beda ketika akidahnya berselisih, tauhidnya berbeda, manhajnya tidak sama, maka Allah tidak memberikan jalan keluar dan terus berseteru, berselisih, berperang terus, entah sudah berapa ratus tahun, bahkan berapa ribu tahun sejak munculnya firqah-firqah itu. Tidak ada kan jalan keluar kecuali ad-da'wah ilallah, kecuali kaum muslimin kembali kepada kebenaran, kembali ke agamanya Rasul dan para sahabat. Persis sabda Nabi, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama yang benar. Itu rahasianya, bukan rekayasa, bukan jangan sampai menyinggung orang lain, jangan ngomong terlalu lantang, ngomong syirik, ngomong bid'ah, ini batil, ini haram. Ini akan memecah belah kaum muslimin. Keliru. Justru yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Ini yang akan membawa kepada persatuan. Kan kita tidak mau bersatu tapi isinya porak-poranda, nggak karu-karuan, akidahnya rusak. Tentu kita nggak mau. Ya. Karena sekedar dunia saja, ya kan? Kita maunya sampai akhirat. Artinya kita semua sama-sama masuk surga. Itu persatuan yang sesungguhnya. Walaupun berselisih di dunia, tapi akhirnya sama-sama masuk surga. Daripada berangkulan, berpelukan, tidak ada yang tersinggung, tapi akhirnya masuk neraka. Buat apa? Kenapa masuk neraka? Berada dalam kebatilan. Bid'ah dibiarkan, syirik dibiarkan. Nggak ada perang memang. Bersatu memang dalam kesyirikan, dalam bid'ah. Lalu masuk neraka. Antum tahu di dalam neraka ada yang berpelukan nggak? Ya, suami dengan istri, ya udahlah, kita sama-sama rasakan siksaan ini. Anak dengan bapak, ya kita senasib ya, kita rasakan, nggak apa-apa lah. Ya, disiksa, yang penting ngumpul, ya. Ngumpul disiksa. Buat apa? Ngumpul kok disiksa? Buat apa? Yang ada saling caci, saling maki, saling meminta laknat, saling meminta tambahan siksa.
Yang anak menyalahkan ayah, yang istri menyalahkan suami. Kenapa dulu engkau diam saja ketika aku enggak sholat? Ketika aku tidak menutup aurat? Kenapa tidak didakwai? Kenapa tidak ditarbiyah? Terus begitu, saling menyalahkan. Berbeda dengan di surga. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Kalimatnya salam, salam, salam. Bahkan sebelum masuk surga, tapi sudah selamat dari jahanam, selamat dari neraka. Sirat sudah dilewati, tapi belum masuk surga, masih menunggu seseorang. Kejadian di Mahsyar terulang lagi di depan pintu surga. Saya kira antum tahu hadisnya. Kejadian di Mahsyar di mana kaum muslimin berbondong-bondong kepada Nabi Adam, Nabi Adam enggak sanggup. Berbondong-bondong kepada Nabi Nuh enggak sanggup. Berbondong-bondong datang ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak sanggup, dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah satu-satunya yang sanggup. Kejadian ini berulang kembali di depan pintu surga. Setelah mereka selamat melewati sirat, tidak masuk jahanam, maka mereka menunggu, belum bisa masuk surga. Kenapa? Karena gerbang surga masih tertutup. Dibutuhkan seorang manusia untuk membuka gerbang surga tersebut. Maka kejadian tadi berulang lagi. Kalau tadi seluruh manusia, ini hanya kaum muslimin. Karena yang selamat melewati sirat hanya kaum muslimin, nggak ada non muslim yang selamat. Bahkan kaum muslimin yang tidak selamat banyak, masuk neraka dulu. Mereka datang kepada Nabi Adam tidak sanggup, Nabi Nuh tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang sanggup. Nah, ketika menunggu beliau, ada hisab, hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang ringan, antara sesama muslim, antara sesama mukmin, antara sesama calon penghuni surga. Pak, masih ingat nggak Bapak dulu nginjek kaki saya waktu di bus misalnya? Ya. Iya, saya ingat. Ya udah, saya maafin. Nah, gitu kira-kira. Ya, dulu Bapak caci maki saya, masih ingat nggak? Oh iya, udah saya maafin. Saling memaafkan. Ya, di depan surga. Bahkan bisa juga memukul, menendang, ya, membunuh, tapi bisa saling memaafkan. Sama-sama bertauhid, sama-sama satu manhaj, sama-sama berakidah sahih, saling memaafkan. Bisa saja. Bukan hanya urusan sepele. Ya, kenapa? Saat tadi satu manhaj, satu akidah. Ini yang penting luar biasa. Ini yang mestinya diteriakkan. Bukan persatuan semu berangkulan, berpelukan. Setelah itu manhajnya beda, akidahnya beda, nggak masalah. Justru masalahnya di situ. Ya. Kalau ada yang bertanya, mungkinkah kaum muslimin tidak berselisih? Mungkinkah kaum muslimin tidak berkelompok-kelompok? Mungkinkah kaum muslimin tidak berfirqah-firqah? Jawabnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kaum muslimin sepeninggal Nabi, bukan sepeninggal Nabi, sepeninggal Umar. Sepeninggal Nabi mungkin, bukan mungkin, pasti tidak berkelompok. Ketika Rasul hidup, kaum muslimin cuman ada satu firqah,
yang oleh Nabi disebut al-firqatun najiyah. Hanya ada satu ketika Rasul masih hidup. Sudah ada